Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kali ini tidak putus-putus lagi. Saya undang Kak Mekar dulu. Bismillah jaringannya. Halo Kak Safi'i. Ya, bismillah, mudah-mudahan jaringannya bagus kembali. Kita karena kemarin beberapa kali juga kakak bahkan ganti hari karena jaringan Instagram, nggak tahu kenapa. Masa saya kira mungkin jaringan bawaan atau mungkin aplikasinya kali ini kalau lagi live terganggu kalau misalnya kita live. Kemarin juga coba Kak Asmar, Kak Wija yang pegang IG sama aja jaringannya begitu Kak. Hmm, oke. Kak, Berapa lama lagi? halo Kak Safi'i, ini di ujung pertanyaannya titipan Kasmar. Kalau Oke, misal boleh. ada adik yang mau meneliti variabel calling, apa kira-kira saran Kak? Apa sarannya atau apa? Ya, Saya nggak dengar. saran Kak apa? Ya, apa saran Kak tentang variabel calling? Apakah mengarah lanjutan skrip kita yang tadi kayak kita bilang Eh, wawancara kalau itu saranku, karena kalau pelaku? saranku sendiri mungkin baiknya teman-teman kalau ada yang mau lanjut dengan catcalling, topiknya dijadikan skripsi, mungkin yang pertama itu boleh digali dari perspektif pelaku, biar ada juga gambaran datanya sebagai acuan tulisan ilmiah atau referensi ilmiah. Terus yang kedua mungkin bisa dicoba dengan metode eksperimen sosial kalau di ACC sama dosen. Karena kan biasanya metode itu kan ditentukan sama dosen pembimbing tak, misalnya oh boleh kalau eksperimen, atau misalnya dari sarankan eksperimen karena mungkin memakan waktu yang lama, misalnya mungkin bisa kuantitatif saja. Kalau kuantitatif juga enak, sudah bisa dikatakan enak untuk meneliti karena sudah bisa banyak disandingkan dengan variabel lain. Karena data-data tentang calling itu sudah banyak menggambarkan kalau oh ternyata ada yang menurunkan kepercayaan diri atau malah ada yang mungkin menambahkan kepercayaan diri, seperti itu kan sudah banyak variabel psikologi yang menjadi data dari si catcalling itu sendiri, seperti itu. Mudah-mudahan ada adik-adik yang mau. Ya, semoga ada yang mau lanjutkan variabelnya Kak Mekah. Semoga semoga kalau enggak saya sendiri nanti, amin. Terus Kak ini sekarang ini kan Kak itu di psikologi TPS itu finalnya adalah seminar proposal. TPS Ini kan zamannya TPS Ai dulu Kak, bagaimana? TPS Ai dapat nih mata itu, kuliah. TPS adalah profesor. Iya, TPS itu mata kuliah. Terus judul TPS itu belum tentu Oh jadi iya, saya ingat judul. nih TPS cuman bahan mata kuliah saja, bukan Iya, produk dari apa namanya proposal gitu untuk penyusunan proposal. Oh TPS. sekarang begitu ya? Iya, TPS dulu kayak matkul kuanti, kuali, yang kayak gitu Kak. Iya iya, Mata cuman kuliah mata pengenalan kuliah teknik begitu atau Kak. pengenalan metode penelitian. Tapi bagus malah kalau seperti itu, jadi bisa makin banyak, makin cepat adik-adik untuk Selesai, penelitian. Cepat selesai. makin cepat selesai. Dibandingkan Nah, atau maksudnya mungkin masanya adik-adik Ai yang cepat selesai Kak, masih yang dapat. kurang dari 4 tahun. Ya, Kenapa? nah ini tuh Kak. Jadi dampaknya nih seminar proposal di TPS adalah adik-adik cepat selesai. Tapi dampaknya untuk teman yang Mhm. lain malah down. Karena ini sudah selesai kurang dari 4 tahun. Ya. Jadi Tapi saran sebenarnya Kak kalau mau Makar dilihat tahu gitu. sisi kenapa? Saran dari Kak Makar itu yang bilang, tidak mesti orang selesai 4 tahun begitu. Jangan down bagaimana Jangan. caranya. Motivasi Kak. Saya enggak ada kompetensi untuk bilang ini karena saya sendiri saja selesai itu mau 5 tahun. Halo Kak Fahmi. Halo Kak Saya Fani. sapa Kak Fahmi dulu. Iya. Tapi bagus sebenarnya Ai. Kalau Ai bilang sekarang TPS itu hasil akhirnya atau finalnya itu malah proposal, bagus karena bisa memotivasi sebenarnya teman-teman untuk buat tugas itu enggak hanya sekedar tugas saja, tapi malah
berlanjut begitu, malah bersyarat ceritanya kayak misalnya kalau mau proposal malah ya harus TPS, produk TPS ya adalah proposal seperti itu. Matikan kamera Kak karena takut Kak ini jaringan hilang-hilang. Lagi load key tidak Oh iya. tidak bergerak juga ini kok. Ini jaringan apa? Wait, saya juga lihat jaringanku connect juga ya. Connect ya. Gila. Gila, putus-putus. Bismillah. Kayaknya enggak banyak pertanyaannya tuh, Ai. Ya, Bagus malah, Ai, kalau saya senang Kak kalau misalnya TPS itu produk akhirnya adalah apa namanya proposal. Jadi teman-teman yang down mungkin teman-teman yang nggak anggap kalau proposal itu sesuatu yang penting kali jadi down kayak begitu. Padahal kalau tapi datanya di sekolah saya lihat komennya Kak Fahmi apa bikin sini Wahid. Halo Kak Wahid, halo Kak Fahmi. Hmm. Tapi mungkin saya lihat sekarang teman adik-adik malah lebih banyak yang cepat selesai. Mungkin juga karena produk dari sistem sama aturan di fakultas yang jadikan TPS itu tugas akhirnya adalah proposal, malah bagus kalau saya. Kalau dari perspektif pun tidak tahu teman-teman atau adik-adik yang menjalani penelitian dibilang, ih susah Kak, masa dari awal sudah bikin mikir ini, kan kita tidak tahu misalnya seperti itu. Tapi kalau saya dari luar melihat itu bagus. Malah bisa kita juga dari apa yang namanya kuantitas alumni juga bisa terlihat oh semakin banyak yang lulus kuantitasnya misalnya jumlahnya itu enggak cuman puluhan, cuman enggak di bawah 50 misalnya, sudah di atas 50 yang selesai. Kalau psikologi dulu waktu saya selesai berapa? 23 orang. Ai dulu berapa? saya ekor sama yang kakak-kakak akhir penuntasan tahun kakak-kakak saya ekor di situ. Ai, Jadi Ai lumayan lulus banyak. tahun berapa? Saya lulus tahun lalu Kak. Enggak apa-apa. Tapi Ai angkatan 2016. 16. Iya, 6 tahun 16. juga. Langka Apa? saya Kak. Kenapa? Produk pandemi Ai kah? Iya, kena pandemi. Oh, Jadi lari bersama pandemi. angkatan Hakam bikin event online. Kak Wahid. Saya yang belajar sama Kak Wahid ini. Saya baca nah komennya Ai. Oh, ada Alia juga. Halo Alia. Thank you so much for being here. Apalagi itu? Terus apalagi anunya Ai? Pertanyaannya. Tapi mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat ya Ina, karena kayak dari tadi nih cerita gamblang juga saja begitu. Kak, dulu saya yang tadinya kayak kenapa Kak Mukarti di catcalling dan sebenarnya banyak orang anggap biasa, ternyata ada sampai yang kecemasan gitu. Kalau catcalling via Ada pertanyaan. bagaimana persepsi Kak? Kenapa? Ini Kak ada yang bertanya. Kalau catcalling via sosmed, bagaimana perspektif Kakak? Itu kayaknya zaman sekarang sejak ini sosmed itu orang-orang pada bisa goda-goda orang. Tapi ada loh yang kayak misalnya itu apa namanya? Saya nggak tahu itu catcalling apa bukan. Tapi ada sekarang tipe orang misalnya ini chat, DM tiba-tiba kirim foto yang mengandung pornografi. Ada juga yang misalnya tiba-tiba mengajak video call, saya nggak kenal siapa misalnya, itu mungkin produk-produk perilaku pelecehan seksual yang di sosmed nih kali ya. Tapi tunggu dulu, saya tadi ada kayaknya data yang tunggu. Saya cek dulu nah, Kak. Ini Didin, wait. Kan Kak, begituan bisa langsung diblokir saja. Iya, bisa diblokir, tapi kalau misalnya orangnya ngebet, ngebet apa? Astaga. Misalnya orangnya mau terus dihubungi begitu bagaimana? Kalau habis diblokir dihubungi pakai nomor lain misalnya. Iya, bikin akun lain. Bikin akun Lagi. lain. Okay, Tapi kalau di akun sosmed itu saya pernah dapat misalnya permintaan kayak begitu di Instagram Kak Didin ada.
Terus saya juga pernah ada video call, saya nggak tahu tiba-tiba orang video call dan video callnya mengandung konten pornografi, misalnya dia tidak berpakaian, seperti tiba-tiba video call, ih saya nggak tahu siapa, misalnya seperti itu, jadi saya matikan. Ada loh, ada ternyata. Ih, Dan Kak, wait saya wait juga wait. tahun kan itu di tahun 2017 ya Kak data itu. Di tahun Kenapa? 2018 sama beberapa temanku ada yang kayak dihack terus dihack akunnya terus itu diupload di akunnya apa postingan-postingan porno begitu Kak. Ya, dari dulu kayaknya biasa mungkin ada begitu ya. Tapi kalau itu dikategorikan catcalling kayaknya bukan. Memang mungkin pelaku luar biasa, pelaku handal gitu untuk kekerasan seksual. Kayaknya lebih pembahasan. Oh, ini saya mau kasih sampaikan ke Kak Didin ini apa ini? Ada dataku yang di tahun 2021 kemarin itu Menteri Nadiem Makarim yang ada kan Kipermendikbud yang meliput tentang apa terdiri dari atas 9 bab dan 58 pasal yang mengatur tentang hal-hal yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pendampingan perlindungan, pengenaan sanksi. Oh iya, sudah ada sanksinya. Ini di Permendikbudnya versi Nadiem Makarim, terus pemulihan korban, satuan tugas, mekanisme penanganan, serta hak korban dan saksi. Jadi kalau saya mau bilang itu catcalling kayaknya perlu Kak untuk belajar kembali untuk cari tahu apakah perilaku untuk mengirimkan konten pornografi itu ke sosmed atau ke akun WhatsApp atau lain. Ini dia bikin keterdistract ini komen-komennya Kak Fahmi. Ya, itu saya tidak bisa secara gamblang kalau itu adalah catcalling karena sepemahamanku catcalling itu adalah lontaran kata-kata atau secara verbal yang dilontarkan secara langsung. Seperti itu yang misalnya bertatapan langsung, berpapasan langsung. Tidak tahu kalau sekarang definisinya sudah diperbaharui berdasarkan data-data yang sudah ada dari hasil survei. Saya kurang paham dulu Kak Didin. Kalau misalnya saya dapat nanti saya DM ke ini data apa namanya informasinya seperti itu tentang perilaku yang Kak Didin tanyakan tadi. Kalau ndak ada jang marah, saya ke chatting. Ini Kak Fahmi, chatan mungkin Kak Baku DM mungkin sama Alia. Kenal Kika? Alia itu sepupu iparku. Luar biasa. Ndak Lah, apa-apa nih, kenapa ini kenalan di sini? ndak apa-apa nih daripada nih catcalling misalnya. Kita pencarian jodoh di sini Kak. Amin. Sempat Kak Fahmi lagi ada di fase untuk mencari. Oh iya. Tolong Kak Mekar dihubungkan. Kenapa? Tolong Kak Mekar dihubungkan. Ndak usah, mereka terhubung sendiri di akhirnya di komentar. Pak Sofian saya. Oh iya. Pak Sofian saya kenal. Siap. Kalau suhu bilang saya siap. Maju Ki. Nomor berapa? Kak tadi itu kalau misalnya saya dapat data-datanya kirim juga di DM ya iya sih. Nanti saya minta kasih Boleh, ke boleh. sekolah. Siap, siap, boleh, boleh. Iya, kalau ada stok teman sepupu atau tante, boleh dong rekomennya kakak. Saya nggak tahu tipe yang disenangi atau disukai sama Kak Fahmi bagaimana. Jadi nggak bisa merekomendasikan. Ini Kak Fahmi luar biasa nih bikin euforianya live jadi sedikit apa namanya di Haji Ucul. Assalamualaikum. Kak Fira ini apa namanya itu kakak asistenku di eksperimen. Lama sekali tidak pernah ketemu. Halo Kak, Angkatan berapa Kak? 2010 ya berarti? 2012. Oh, iya. Kalau tidak salah Kak, iya 2012. Kak Fira. Oke Kak Mekar, makasih banyak waktunya. Mohon maaf ini sampai 2 kali live-nya terhenti karena jaringan. Tidak apa-apa, Eh, tidak apa-apa. Semoga nanti ada kesempatan ngobrol lagi sama Kak Iya untuk Amin. menginformasikan. Saya juga berharap mudah-mudahan apa yang misalnya saya sampaikan itu bisa teman-teman yang nonton atau yang dengar bisa membawa manfaat atau bisa menginspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi sebenarnya senang sekali Kak diajak ngobrol karena kalau misalnya kayak Kak Fahmi mungkin yang teman ngobrol dulu waktu masih kuliah tahu kalau misalnya kayak senang Kak ngobrol
dengan peran yang sekarang jarang Kak ngobrol keluar, akhirnya diajak sama se-iya-iya ini, jujur senang Kak begitu, seperti merawat kewarasan. Alhamdulillah. Iya, ini Iya, kamu sebelumnya. Oke, oke. iya. Makasih juga kakak-kakak yang sudah bergabung dari awal ini 2 kali terakhir dan tetap ada yang masuk. Makasih Kak Fahmi Iya, untuk komen-komennya. makasih. Kita berlanjut Makasih dengan Kak Kak Fani, Arya. Eka. Halo Eka. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya juga.